Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga Rarastu Putra. Saya adalah dosen program studi S1 Desain Komunikasi Visual dari Fakultas Teknik dan Desain Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Di Prodi DKV Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, saya mengampu mata kuliah pengantar seni rupa dan desain sesuai bidang keilmuan yang saya miliki. Mata kuliah pengantar seni rupa dan desain memiliki bobot sebesar 3 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib untuk mencapai program sarjana di semester 1 dan bersifat teori. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud membuat video sebagai implementasi dari pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah pengantar seni rupa dan desain. Mata kuliah ini membahas tentang lingkup seni rupa dan desain dikaitkan dengan estetika secara universal. Melalui kajian berupa apresiasi perkembangan seni rupa modern di Barat dan Timur, melalui pendalaman pada seni rupa dan desain Indonesia, khususnya dalam aplikasi pada karya seni. Selain itu, mata kuliah ini juga mengenalkan seni rupa dan desain bernuansa Islami sebagai alternatif gaya kontemporer. Selanjutnya, untuk teknik pengajaran yang digunakan di dalam mata kuliah pengantar seni rupa dan desain, yakni dengan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Melalui teknik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis sekaligus merangsang mahasiswa untuk aktif berdiskusi mengenai topik persoalan yang disampaikan. Adapun capaian yang dibebankan oleh Prodi atau CPL mata kuliah pengantar seni rupa dan desain meliputi pembentukan sikap yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta mampu menjadi pribadi yang berwawasan terbuka dan berkontribusi terhadap lingkungan, masyarakat, serta negara. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat khusus atau umum, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sedangkan untuk capaian mata kuliah atau CPMK yang dibebankan kepada mahasiswa yaitu mahasiswa mampu mengabstraksi konsep seni rupa dan desain ditinjau dari berbagai aspek zaman, aliran, fungsi, dan juga bentuknya. Capaian mata kuliah pengantar seni rupa dan desain kemudian perlu diterjemahkan ke dalam beberapa sub CPMK. Yang pertama, mampu memerinci perbedaan dasar antara seni dan desain serta memposisikan konsep estetika terhadap fungsi seni dan juga desain. Berikutnya, mampu menelaah dan menyusun materi diskusi tentang tahapan seni rupa sejak era prasejarah hingga era barok dan juga rokoko. Kemudian yang ketiga, mampu membandingkan dan mengaitkan kehidupan seni rupa pramodern, modern, postmodern, hingga kontemporer, baik dalam pola Eropa dan juga Amerika. Lalu yang keempat, mampu memberi argumentasi hingga mengintegrasikan pengaruh gaya seni rupa Barat dan berbagai peristiwa sejarah terhadap corak gaya seni rupa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menyimpulkan, mengaitkan, dan mempolakan perkembangan desain grafis yang terjadi di dunia dengan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengabstrasikan secara argumentatif dan menunjukkan tren konsep seni rupa dan desain di Indonesia dari berbagai macam aspek. Sebagai implementasi teknik pengajaran, DIA akan dilakukan, yaitu yang pertama, delivery, yaitu teknik penyampaian materi melalui presentasi yang dilakukan dengan dukungan PowerPoint yang ditampilkan melalui screen, dan mahasiswa akan diminta terlebih dahulu untuk dipersilahkan mendownload materi yang sudah disiapkan di laman Syakat kampus. Teknik pengajaran juga bisa dilakukan secara online melalui Zoom Meeting atau juga Google Meet. Teknik berikutnya adalah interaction, yaitu diskusi yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen
atau antar mahasiswa yang membicarakan seputar pengalaman atau current issue yang berhubungan dengan topik pembahasan. Teknik ini penting untuk mengukur tingkat kognitif dan daya kritis mahasiswa dalam menganalisis berbagai macam peristiwa, fenomena ya yang terjadi seputar materi pada perkuliahan pengantar seni rupa dan desain. Teknik berikutnya yaitu asesmen, yaitu berupa proses tanya jawab atau pemberian tugas yang bisa dilakukan di kelas ataupun juga di rumah. Baik yang bersifat mandiri ataupun yang bersifat kelompok. Proses asesmen juga dilakukan dengan mengukur tingkat pemahaman, daya kritis, serta kemampuan analisis setiap mahasiswa dari kemampuan menjawab, berkomunikasi, keberanian menyatakan pendapat, serta ketepatan dari jawaban yang diberikan. Untuk proses penilaian akan diterapkan berupa reward kepada mahasiswa yang hadir tepat waktu dengan bobot presentasi yakni 10%. Sedangkan untuk tugas harian diberikan reward kepada mahasiswa yang mengumpulkan tepat waktu serta ketepatan tugas yang dikumpulkan dengan bobot sebesar 20%. Untuk tugas ujian setengah semester akan diberikan reward kepada mahasiswa yang mampu menjawab serta mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sebanyak 30%. Dan yang terakhir yaitu tugas ujian akhir semester atau UAS yang akan diberikan reward sebesar 40% bagi mahasiswa yang tidak terlambat mengumpulkan tugas serta mampu mengerjakan tugas dengan baik. Adapun untuk hukuman atau punishment yang diterapkan kepada mahasiswa yang terlambat hadir atau absen tanpa keterangan, yaitu berupa pengurangan nilai. Kemudian, punishment juga akan diterapkan terhadap mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas harian. Untuk mahasiswa yang tidak mengumpulkan UTS dengan sengaja atau terlambat mengumpulkan tugas, juga akan diberikan punishment yang menyesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman tersebut juga akan diterapkan terhadap mahasiswa yang terlambat mengumpulkan UAS, sedangkan mahasiswa yang tidak mengumpulkan UAS akan diberikan kesempatan selama 1 minggu untuk melakukan revisi tugas. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan mahasiswa belum juga mengumpulkan, maka yang bersangkutan akan dianggap tidak lulus atau harus mengulang mata kuliah di semester berikutnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja ke proses pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya yang sudah hadir di perkuliahan pengantar seni rupa dan desain. Ketemu lagi bersama saya ya di minggu yang kedua ini. Di minggu kemarin kita sudah melakukan kontrak kuliah ya untuk gambaran bagaimana perkuliahan pengantar seni rupa dan desain ini selama 1 semester ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, maka terlebih dahulu akan saya absen dulu ya teman-teman semuanya ya. Baik, kita lihat. Pertama, Muhammad Aditya Arifin ada? Hadir. Muhammad Dafa Albari ada? Belum datang lah, belum datang. Oh, belum datang ya? Oke. Aulia Putri Azahra ada? Hadir. Rehan Syahputra? Masih di jalan Pak kayaknya Pak. Oke, terus Gunawan ada? Sakit. Oh, Gunawan sakit ya? Oke, semoga lekas sembuh ya Gunawan ya. Amin. Aurora ada Aurora? Hadir Pak. Hadir. Mutia Sarifa ada? Hadir. Awaldi Agung? Hadir. Hafid Purnomo ada? Hadir Pak. Desta? Hadir. Agung Muhammad Nasir? Hadir. Ari Trisna Mukni? Hadir. Siti Farhatul? Saya hadir. Terus Rehan Nafi ada Rehan Nafi?
Hadir. Muhammad Fauzi. Oke, baik. Kita mulai perkuliahannya ya. Ya, jadi kita akan langsung aja masuk ke materi pengantar seni rupa dan desain untuk yang pertemuan kedua ini ya. Jadi untuk pagi ini gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, alhamdulillah. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah sampai di pertemuan yang kedua ya, yaitu tentang saya next dulu. Nah, kita akan melihat kepada kajian seni rupa secara global ya. Jadi kajian seni rupa secara global ini kita akan melihat bagaimana sisi seni rupa gitu ya, dan terkait dengan sejarah ya secara global. Jadi bagaimana peradaban seni ini berlangsung di berbagai macam belahan dunia. Nah, kalau kita berbicara tentang peradaban seni, maka ini tidak terlepas dari yang namanya unsur estetika. Ya, jadi setiap wilayah di belahan dunia ini memiliki bentuk estetika yang berbeda-beda juga, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke estetika, mungkin kita akan melihat dulu ya di minggu kemarin ya, kalau teman-teman masih ingat. Ini kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan berbagai macam lingkup dari seni rupa dan desain ya. Karena kan untuk mau masuk ke dalam ya, untuk kita bisa berbicara lebih jauh dan juga lebih detail tentang seni rupa, maka kita harus tahu dulu dasar-dasar daripada seni rupa dan desain. Kira-kira masih pada ingat nggak yang kemarin? Ya. Gimana? Masih ingat nggak? Ya, jadi tentang perbedaan daripada seni rupa dan desain, masih ingat kemarin? Perbedaan mendasar, yang paling mendasar, masih ingat? Ingat dikit, Pak. Oke, mungkin Arifin bisa jelaskan. Seni rupa dibuat untuk estetika. Kalau desain dibuat untuk problem solving. Oke ya, jadi bisa juga seperti itu, tapi sebenarnya baik desain maupun seni rupa itu dua-duanya sama-sama harus mengutamakan estetika juga gitu ya. Meskipun ya dalam konteks ini kalau seni rupa itu memang lebih kepada sisi keindahan atau juga estetika ya, atau juga sisi-sisi yang lebih normal gitu ya. Tapi kalau misalnya di desain itu lebih kepada sisi yang lebih fungsional gitu ya, aspek fungsional. Jadi fungsional itu di atas estetika gitu ya. Kemudian kalau seni itu biasanya fungsional itu mengikuti daripada estetikanya. Nah, berikutnya adalah tentang karya seni secara umum ya. Jadi kalau kita memandang sebuah karya seni, maka kita tidak terlepas dari 3 hal ya yang menjadi dasar. Yang pertama itu karya seni ada produknya ya. Ada produknya atau juga karyanya gitu ya. Kemudian ada ekspresi dan pengetahuan, lalu ada juga keindahan estetis. Nah, dari sini ada nggak yang bisa menjelaskan tentang skema dari diagram ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, oke, Raffi, coba jelaskan, Raffi. Oke, berarti kalau yang saya tangkap itu dari segitiga ini, produk atau karya seni atau desain itu harus memiliki keindahan dan estetikanya masing-masing. Oke. Terus dari produk karya seni ataupun desain itu harus punya ekspresi sekaligus jadi sebuah pengetahuan gitu untuk yang melihat maupun yang membuatnya gitu. Ini tuh Pak. Ya, ada lagi mungkin jawaban yang lain? Mungkin Sanul ya, Sanul bisa kasih. Saya belum tahu mana yang bidang. Ari, boleh Ari. Ari, silakan Ari. Kalau dari saya produk itu kan hasil karyanya, Pak. Iya. Iya. Hasil karya berhubungan dengan keindahan dan estetis. Jadi hasil karyanya itu harus memiliki aspek dari keindahan dan estetika serta penggambaran ekspresi dan pengetahuan di dalamnya. Oke. Ya, yang lebih mendekati sebenarnya punyanya Ari. Ya. Nah, jadi
Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang namanya karya seni itu pasti ada fisiknya. Fisiknya itu adalah berupa produk atau karyanya. Kemudian sebagai sebuah karya seni, dia dikatakan sebagai karya seni, maka dia memiliki yang namanya aspek keindahan, ya. Jadi sebuah karya yang dibentuk dengan sedemikian rupa itu dia memang untuk menonjolkan sisi keindahan. Namun terkadang sebuah karya seni juga dia mengekspresikan sesuatu, ya. Dan ekspresi ini biasanya akan terkait dengan yang namanya knowledge, ya. Knowledge dari si kreatornya atau juga si senimannya gitu ya. Bagaimana dia bisa bersuara, bagaimana dia bisa mengekspresikan keresahan-keresahannya tentang mungkin fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya gitu ya. Kemudian dia coba olah itu semua dengan pengetahuannya, dengan knowledge-nya itu ya. Kemudian menjadilah sebuah karya seni yang utuh. Gitu. Jadi karya seni itu bukanlah sebuah benda yang kosong, tapi dia selain indah juga bisa memiliki ekspresinya sebagai media komunikasi juga. Gitu. Oke ya, paham teman-teman ya? Paham. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada konsep keindahan atau estetika itu tadi. Jadi keindahan ini secara global diartikan sebagai sebuah kebaikan atau sesuatu yang dianggap menyenangkan, ya. Jadi segala sesuatu yang kita anggap sesuatu yang ya itu oke buat kita, itu benar-benar bikin kita suka, senang gitu ya, maka itu disebut sebagai sebuah keindahan gitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara keindahan dari sisi subjektivitas, sesuatu yang subjektif. Nah, menurut luas pengertiannya, maka keindahan ini dibagi menjadi ada 3 hal. Ya, yang pertama keindahan dalam arti yang luas, ini bisa berupa asas, budaya, ide-ide keindahan gitu ya. Kemudian keindahan dalam arti estetis yang murni, kira-kira apa yang bisa diserap oleh subjek. Oke, selanjutnya adalah tentang definisi keindahan. Ya. Kalau kita lihat definisi keindahan ini berarti tidak sama dengan definisi seni. Ya. Jadi sebuah karya seni memang pada dasarnya dia berpijak kepada nilai-nilai keindahan atau estetik. Namun pengertian tentang sesuatu yang indah pada karya seni itu sendiri juga berbeda-beda. Misalnya saja di era barok ya, sekitar abad ke-16. Itu sudah lama banget ya, abad 16. Keindahan seni itu sangat tergantung dari apa yang dilihat sebagai sebuah keindahan oleh orang yang berkuasa gitu. Ya. Dan yang paling berkuasa di abad ke-16 ini adalah siapa? Siapa? Raja ya, kerajaan. Jadi kerajaan menganggap misalnya ornamen-ornamen tertentu itu bentuknya dianggap sebagai sebuah keindahan, misalnya stilasi tanaman gitu ya dan sebagainya atau bentuk-bentuk kerang. Maka rakyatnya pun juga harus tunduk, harus patuh. Kemudian di akhir abad ke-19 ya menuju abad ke-20, ini reaksi terhadap keindahan itu sudah mulai berubah. Perspektif orang terhadap keindahan itu sudah mulai berubah. Keindahan itu tergantung dari aspek perkembangan teknologi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Ketika muncul sesuatu yang baru sebagai sebuah inovasi, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, tentang keindahan dan nilai estetis ya. Jadi keindahan ini adalah sebuah nilai atau sesuatu yang berharga. Dan nilai ini sering dikatakan sebagai value. Karena sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang indah, itu setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Ya. Punya cara pikir yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai sesuatu yang indah. Mungkin antara Rora dengan Oci, ya, ini punya pandangan yang berbeda-beda juga. Ya, dalam melihat sebuah benda misalnya, kayak gitu. Maka di sini perlu dibentuk ya rumusan-rumusan pokok tentang keindahan ya. Maka muncullah istilah estetika. Nah, estetika ini sendiri ya, ini seringkali bukan hanya diterapkan atau digunakan di dalam ilmu-ilmu seni atau juga desain, tapi di berbagai macam disiplin ilmu yang lain juga estetika ini juga banyak digunakan, misalnya jadi seperti itu ya. Estetika intinya adalah berarti merupakan sekumpulan rumusan-rumusan yang digunakan untuk menyatukan berbagai macam pandangan tentang keindahan. Nah, dari sini tentu saja setiap daerah, setiap tempat ini memiliki estetika yang berbeda-beda juga, tergantung dari budayanya itu seperti apa. Nah, berikutnya ya tentang
tingkat pengamatan manusia terhadap nilai estetis ini juga berbeda. Ada 3 tingkatan di sini. Tingkat 1, 2, 3. Yang pertama dimulai dari persepsi yang sifatnya fisik, ya. Kemudian diakhiri oleh persepsi yang sifatnya psikis. Lalu ada tingkat yang kedua, ini adalah peralihan atau transaksi. Nah, kalau yang tingkat 1 ini adalah pengamatan kualitas material. Jadi nilai estetis, nilai keindahan itu dipandang dari sisi materialnya. Ada yang bisa kasih contoh? Coba Rehan. Kasih contoh Rehan. Tentang tingkat yang ke-1 ini. Jadi buat tingkat ke-1 ini itu berdasarkan dari misalnya kayak material-material yang digunakan dalam pembuatan suatu objek gitu misalnya. Oke. Sebagai contoh patung, kalau misalnya patung tersebut dibuat dari batu kali misalnya, itu punya tekstur yang berbeda, kualitasnya juga gampang hancur. Dibanding kalau misalnya dibuat dengan emas atau marmer, itu memberikan tekstur yang berbeda, kualitasnya juga lebih berbeda seperti itu. Oke, baik, terima kasih Rehan ya. Jadi bagus sekali jawabannya. Jadi benar ya, bahwa pengamatan kualitas material itu tergantung dari sisi build quality-nya. Kalau kita bicara soal desain itu berarti build quality-nya. Kemudian ada juga tingkat yang kedua atau peralihan ya, atau kita sebut sebagai transisi, yaitu pengorganisasian pengamatan ke dalam konfigurasi bentuk-bentuk yang dianggap menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan. Misalnya secara komposisinya menyenangkan ya. Contohnya misalnya kayak kalau kita bikin sebuah desain kemasan ya, atau juga desain logo dan sebagainya, kita menerapkan komposisi yang bagus gitu ya, penerapan tipografinya sesuai dengan elemen desainnya juga sesuai dengan apa yang dimaksud ya, atau yang diinginkan, maka dia akan terlihat indah meskipun misalnya secara material dia biasa aja. Lalu yang ketiga adalah susunan hasil persepsi, analisis, perenungan, dan terkait perasaan serta emosi. Jadi yang 3 ini lebih dalam lagi ya, benar-benar ke arah psikisnya gitu ya. Secara emosional itu benar-benar kuat gitu ya. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak untuk yang tingkat yang ketiga ini? Silakan Nora. Mungkin contohnya kayak lukisan abstrak kali ya Pak. Lukisan abstrak, oke. Iya, karena kan sebagai orang umum nggak bisa ngelihatnya secara fisik kan. Cuman orang yang ngerti seni itu pasti ngelihatnya ke arah psikis, tentang emosi dari pelukisnya atau analisis dari lukisan yang abstrak itu. Oke, jadi abstrak itu kan pasti jarang orang yang, mungkin nggak semua orang itu suka, tapi ada beberapa orang yang suka lukisan abstrak karena mungkin dia memiliki sesuatu yang itu dianggap indah gitu bagi dirinya gitu ya, meskipun bentuknya itu tidak beraturan, tapi disitulah justru nilai keunikannya. Betul Pak. Nah, berarti dia melihat kepada nilai keunikan itu sendiri ya, dari sisi psikis. Jadi sesuatu yang indah itu nggak harus dari bahan yang mahal atau mungkin pengorganisasiannya bagus. Misal kalau kita hanya memandang lukisan pemandangan misalnya yang sifatnya realis atau juga naturalis ya, itu mungkin ya hanya sampai tingkat yang kedua. Tapi kalau dia bisa mencerna lukisan abstrak misalnya ya, itu berarti dia sudah sampai ke psikis. Atau mungkin ada sebuah benda ya, atau sebuah produk yang itu sebenarnya biasa aja, yang ya begini doang gitu ya, semua orang bisa bikin. Tapi karena si kreatornya ini mungkin itu orang yang terkenal atau orang yang mungkin menjadi idola kalian gitu ya, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Kan bisa juga begitu ya, karena mungkin kita sangat ngefan banget ya, fanbase-nya siapa gitu misalnya. Oke, next yaitu estetika dan perkembangannya sebagai ilmu. Ini sebenarnya tadi sudah saya bahas ya, bahwa estetika ini juga banyak diterapkan di berbagai macam bidang keilmuan ya, sehingga sangat luas sekali cakupannya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang estetika ya, secara secara dasar ya, hal yang paling fundamental dari estetika. Nah, selanjutnya kita akan melihat kepada ragam estetika dalam perspektif yang lebih global. Dan ini sudah masuk ke ranah seni rupa global gitu ya. Yang pertama ada estetika barat. Ya, estetika barat ini adalah estetika yang sifatnya itu filsafat.
ya. Jadi dia lebih kepada aspek-aspek yang memang itu dianggap sebagai sesuatu yang datangnya itu dari mana? Dari alur pikiran gitu ya. Karena itu filsafat gitu kan ya. Jadi keindahan menurut aturan barat ini harus memiliki sifat kesempurnaan. Jadi kalau kita lihat ya di lukisan-lukisan barat itu yang paling penting itu adalah aspek kesempurnaannya. Secara anatomis bagus gitu ya. Ya kan? Dan juga dia ideal karena harus sesuai dengan beberapa poin-poin. Misalnya estetika barat ini berasal dari wilayah Yunani kuno. Kalau kita lihat ya beberapa karya-karya monumental dari Yunani kuno itu kan sangat-sangat bagus ya. Misalnya menggambarkan dewa Zeus ya, kemudian dewa-dewa yang lain itu ya, itu sangat-sangat kekar, sangat secara anatomis itu terukur banget gitu ya. Sangat matematisnya itu bagus banget gitu ya. Sehingga dia memang harus benar-benar ideal gitu ya. Karena memang kalau menurut si Socrates itu ya kalau nggak salah, bahwa seni yang baik itu adalah imitasi dari bentuk alam. Jadi segala sesuatunya itu memang harus berangkat dari bentuk-bentuk alam. Bentuk daun ya seperti itu harus dibikin mirip banget sama daunnya. Bentuk manusia yang paling sempurna, yang paling ideal, itulah yang jadi model untuk estetika mereka. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali lukisan-lukisan klasik di barat itu yang menggambarkan bentuk-bentuk potret. Ya, bentuk potret. Kalau kalian memfoto gitu kan orang, kenapa kok harus potret gitu? Apa yang ditonjolkan dari bentuk potret? Mungkin Faruk bisa kasih penjelasan? Kenapa harus bentuk potret gitu ya? Ya, kalau di barat itu kebanyakan potret itu kenapa dari lukisannya? Mungkin untuk menunjukkan sisi sempurnanya dari kemanusiaan gitu. Karena kan dia lahir dari pola pikir manusia, ya akhirnya harus dihadirkan secara fisik. Nah, kemudian dihadirkan secara fisik yang sempurna gitu, Pak. Oke, jadi benar-benar human center ya, benar-benar bukan human center doang, human centric lebih ya. Kepada alam gitu ya, sentralnya itu adalah alam, bentuk-bentuk alam gitu ya. Oke, terima kasih Faruk ya. Nah selanjutnya estetika klasik ya. Estetika klasik ini sebenarnya sama aja seperti estetika barat, cuman dia lebih tua lagi. Ya. Estetika klasik ini berangkat dari konsep Yunani kuno itu tadi ya, sebagai dasar dari estetika barat. Jadi ini sudah muncul sejak era Yunani kuno. Ya. Dan ini merupakan dasar dari pemikiran bangsa Yunani yang dikembangkan oleh kaum sofis di Athena. Tahu kaum sofis gak? Kaum sofis Athena tahu nggak? Nggak tahu. Dia merupakan kalangan cendekiawan yang paling banyak berada di Athena. Misalnya seperti Plato, ya. Kemudian ada siapa? Socrates, ya. Lalu ada siapa lagi tuh? Aristoteles, gitu ya. Nah, bagi Aristoteles ini merupakan proses produktif meniru alam. Jadi mereproduksi kembali bentuk-bentuk yang ada di alam menjadi sebuah benda. Bentuk pohon, bentuk binatang, ya, bentuk daun dan sebagainya benar-benar harus. Nah, selanjutnya adalah estetika timur. Nah, ini berbeda banget nih sama estetika barat. Ya, estetika timur ini justru merupakan kebudayaan tertua yang paling mendominasi di daerah wilayah timur atau wilayah Asia ketika itu. Ini adalah dasar daripada estetika timur. Dan di estetika timur ini juga ini paling banyak ya berada di wilayah-wilayah Cina. Ya. Cina, kemudian di Timur Tengah, Islam, dan juga India. Dan ini nanti estetika timur ini adalah induk dari beberapa estetika-estetika berikutnya. Ada estetika Cina, ada estetika Timur Tengah atau Arab, dan juga estetika India. Nanti akan kita bahas ya. Tapi secara fundamental ini sangat berbeda dengan estetika barat itu tadi. Kalau barat itu kan menonjolkan profil manusia atau juga makhluk kan. Tapi kalau timur ini berbeda. Yang ditonjolkan itu adalah bentuk-bentuk alam atau nuansa-nuansa simbolik gitu. Kalau di timur, ini sangat-sangat berbeda dengan estetika yang ada di barat. Nah, Cina ini tidak terlepas dari yang namanya ajaran Tao. Ada yang pernah dengar nggak istilah ajaran Tao?
Jadi Cina ini ya, Tao ini dianggap sebagai sumber dari nilai-nilai kehidupan. Jadi Tao ini dulu sebelum ada Konghucu ya, ini dianggap sebagai sebuah agama gitu. Agama Tao atau kepercayaan Tao yang kemudian direfleksikan ke dalam bentuk estetika mereka gitu ya. Dan ini masih bertahan kemudian sampai saat ini. Ya, meskipun sudah terjadi modernisasi dan sebagainya, bahkan estetika Cina ini bukan cuma eksis di Cina doang. Di Korea, Jepang juga dia menerapkan prinsip yang sama tentang Taoisme ini, gitu ya. Nah, jadi prinsip Tao ini pada dasarnya ini bergabungnya roh dengan semesta untuk menciptakan sebuah keindahan atau yang disebut sebagai Qi Yu Sheng Tun, gitu ya. Qi Yu Sheng Tun. Oke, di sini ya, kenapa kok dianggap roh gitu ya? Karena manusia ini kan juga pada dasarnya dia bisa hidup dengan roh. Orang Cina itu percaya bahwa roh ini adalah abadi gitu. Dia tidak akan bisa musnah gitu ya. Bahkan di Korea atau juga Jepang mereka percaya bahwa roh ini juga nanti akan kembali lagi menjadi manusia gitu. Ya, ini adalah prinsip Taoisme. Jadi reinkarnasi ya, prinsip reinkarnasi ini. Jadi roh ini dia tidak bisa keluar dari alam sehingga memang harus menyatu dengan semesta gitu ya. Sehingga dia kesannya itu sepi, maka terlihat dari lukisannya. Lukisannya juga terlihat tampak sepi dan tampak monoton sekali gitu ya. Baiklah, itu tadi ya tentang estetika Cina ya. Nah, tentang estetika Cina sebelum kita masuk ke estetika Islam, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak, jelas. Ada pertanyaan? Mungkin Faruk ada pertanyaan, sepertinya tidak sabar untuk bertanya tadi. Silakan. dari mukanya kayaknya tadi ada. Dipaksa ya demi konten ya. Sorry. Nah, saya dari tadi dari estetika barat kemudian ke estetika timur, saya mendapatkan satu hal baru ya, yang menarik gitu untuk saya pribadi gitu. Terlebih saya orang yang cukup suka nonton film. Dari ambil contoh dari film Hollywood sendiri gitu. Mereka tuh terpengaruh banyak dengan estetika barat ya. Ambil contoh tadi filmnya Oppenheimer gitu. Oppenheimer dia kan emang human centric banget ya. Dengan manusia dengan segala sifat-sifatnya gitu. Yang menceritakan ya berpusatnya cuman pada si Oppenheimer-nya doang gitu. Berbeda lagi ketika kita melihat film-film timur. Contohnya film-film kungfu gitu. Ya, ambil contohnya film-film Cina gitu lah ya. Estetika timurnya itu sangat kental terlihat dari pengambilan shot di mana manusia bersinergi dengan alam sekitarnya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah jenis estetika apa yang mempengaruhi film-film horor, ya katakan film horor Indonesia gitu Pak. Nah itu jenis estetika apa gitu kan, dia human centric enggak, alam juga enggak gitu. Nah, itu estetika apa dia ngadain estetika baru atau apa gitu? Bisa dijawab Pak? Ini berarti arahnya ke film horor ya? Iya. Oke, kalau misalnya kita lihat ya, mungkin tadi agak sedikit mereview yang tadi ya soal film-film barat dan juga film Cina. Kalau kita lihat misalnya sama-sama adegan-adegan fighting misalnya ya. Fighting ala Amerika dengan fighting ala Cina seperti kungfu itu berbeda. Dari segi pengambilan gambar juga berbeda gitu ya. Kalau di barat itu kita lihat dia lebih memperlihatkan detail. Misal tangan memukul pun juga tangannya doang yang di shot gitu bisa. Atau ininya doang ketonjok gitu atau apa gitu misalnya kena gitu. Itu dia lebih kepada detail seperti ada senjata jatuh gitu, dilihat senjatanya gitu kan. Dalam potongan-potongan kecil gitu. Nah, kalau di Cina itu biasanya dia akan dia akan standby. Kamera itu seperti seolah-olah itu hanya follow gerakan dia arahnya jalan kemana gitu tanpa memperlihatkan detail-detail seperti itu karena bagi Cina gitu ya, itu penerapan estetika timur itu sangat kuat sekali gitu ya. Karena memang harus menunjukkan segala macam sesuatu yang ada di situ. Seperti latar, kemudian juga
gerakan kungfunya dan lain-lain itu memang tidak boleh terganggu dengan berbagai macam detail-detail gitu ya, sehingga memang aspek detail itu tidak terlalu dianggap sesuatu yang penting, tapi gerakan itulah ya atau adegan itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di film-film silat juga sama seperti itu, dia menerapkan seperti yang diterapkan di kungfu, lebih banyak menggambarkan shot-shot yang itu dia follow cam aja gitu ya, nggak ada itu namanya dia yang detail-detail itu sangat jarang sekali diperlihatkan. Seperti itu perbedaannya antara keduanya. Kemudian kalau film horor ya, kalau film horor itu menurut saya di Indonesia itu tergantung. Kalau era-era 2000-an ke sini ya, 2000-an ke sini tuh mungkin pergerakannya itu sudah lebih ke arah gaya-gaya seperti di Jepang atau di Cina gitu ya. Dia lebih banyak horor itu mistikalnya itu adalah mistikal dari alam. Seperti simbolik yang paling terlihat gitu ya. Simbol-simbol suara, simbol-simbol gerakan, simbol-simbol keheningan seperti itu yang paling banyak dipertontonkan. Bukan lagi profil dari hantunya yang diperlihatkan gitu ya. Kalau kita lihat barat itu berbeda. Ada yang namanya Dracula. Kemudian apa namanya? Manusia serigala ya, Frankenstein dan sebagainya itu benar-benar dia profil dari si hantu atau monsternya itu terlihat banget gitu ya. Dengan detail-detail segala macam. Ini mirip banget sama horor-horor Indonesia zaman dulu. 80-an ke sono itu kita lihat ya. Detail-detail hantunya ya kayak sundel bolong itu ada ular-ularnya di belakang gitu kan. Segala macam itu benar-benar jelas, detail banget. Sekarang itu udah nggak begitu. Hantu itu ya bayangan gitu ya. Dia nggak penting hantu itu bentuknya seperti apa, yang penting adalah narasinya ke arah sana, itu yang paling penting. Gitu. Narasi itu dibangun lewat berbagai macam tanda-tanda visual. Ya, seperti suara, kemudian mungkin cerita-cerita masyarakat dan sebagainya, atau juga pewarnaan ya, coloring, lighting dan sebagainya itu yang paling penting di film horor saat ini, film horor modern. Itu yang berubah gitu di situ. Oke? Paham? Oke. Baik, kita lanjut ya kalau gitu. Estetika Islam ya. Nah, estetika Islam ini merupakan salah satu estetika timur. Karena dia masih menerapkan unsur-unsur simbolik. Seperti halnya di Cina tadi. Cuman kalau di estetika Islam ini ya, yang paling penting adalah bahwa adanya larangan untuk menggambar bentuk-bentuk yang sifatnya figuratif atau makhluk yang bernyawa. Ya. Pernah dengar kan istilah ini kan? Nah, jadi memang ada semacam larangan seperti itu ya ketika masa-masa zamannya Rasulullah dulu ya. Karena memang saat itu figuratif itu banyak sekali digunakan sebagai berhala. Sehingga untuk membedakan antara yang muslim dengan yang kafir, maka dibuatlah hukum seperti itu bahwa tidak boleh membuat suatu karya seni yang sifatnya figuratif karena ditakutkan akan menjadi berhala. Karena ketika itu memang berhala itu masih sangat-sangat kuat gitu ya di Timur Tengah sana gitu ya. Oke, jadi inti daripada estetika Islam ini ya, yaitu merupakan dimensi estetik yang sifatnya simbolik ya. Jadi kita lihat banyak sekali kalau di bangunan-bangunan masjid itu ya tidak ada yang namanya gambar-gambar manusia gitu ya. Kalau dia ada gambar manusia jadinya gereja. Kalau di masjid beda gitu ya. Ini gambar-gambarnya kebanyakan kaligrafi ya, atau juga bentuk stilasi-stilasi tanaman ya, yang itu memang unsur dekoratifnya itu lebih banyak digunakan ya di dalam estetika Islam ini ya. Misalnya kayak di sejadah juga ya, sejadah atau juga buku Al-Quran juga seperti itu. Itu kebanyakan menggunakan unsur-unsur seperti geometrik, tumbuhan dan lain-lain. Oke, next adalah estetika India ya. Jadi kalau di India ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kalau dari lukisan India ini mirip-mirip seperti lukisan yang ada di Eropa atau juga di Barat gitu ya. Nah, cuman ada perbedaan mendasar antara yang ada di Eropa dengan yang ada di India. Kira-kira kalau dari sini dilihat seperti apa perbedaannya?
kan kita tahu ya kalau estetika timur itu dia intinya adalah simbolik. Sifatnya itu lebih ke arah simbolik, bukan figuratif gitu ya. Tapi kalau di India ini sepertinya kok mirip-mirip Eropa, seperti figuratif. Tapi dia ini sebenarnya simbolik. Ada yang bisa kasih penjelasan? Jangan Rama melulu lah, gantian. Mungkin Agung belum dapat. Ya silakan Agung. Cek. Kalau India berbeda mungkin ini kali ya Pak ya. Dia kan pertama lebih ke arah dewa ya Pak. Sama menggabungkan kayak manusia kayak gitu tuh, misalkan manusia warnanya biru itu kan nggak ada kan di dunia nyata. Lebih ke arah kayak mitologi gitu sih Pak. Manusia kok badannya biru? Iya kayak gitu. Bukan rasis, bukan. Ini yang begini, nggak ada. Kalau rasis mah berarti ada dong. Ini orang mana coba yang kulitnya biru kan nggak ada. Nah, coba ini tolong disorot nih. Oke, tadi lanjutin gimana? Iya Pak, jadi lukisannya itu lebih ke arah menggambarkan si Indianya ini dominan ke agama Hindu gitu. Lebih ke arah situ. Soalnya dia kan kalau kita lihat kayak menggambarkan makhluk kayak mitologi gitu Pak. Yang nggak ada di dunia nyata. Enggak. Sapi ada. Iya, sapi kan dewanya dia. Cuman kalau di Indonesia kan kita sembelih kan. Udah sih Pak, itu doang. Kalau gajah lebih ke arah Raffi kecil ya Pak. Itu Pak mungkin cukup Pak. Oke, bagus ya Mas Agung ya. Jadi memang India ini lebih banyak menggambarkan dewa-dewanya. Mungkin mirip seperti yang ada di Barat ya, ketika di masa-masa klasik atau juga Yunani kuno yang banyak menggambarkan dewa. Cuman dari sisi bentuk itu berbeda banget. Kalau di Yunani atau juga di Barat itu benar-benar manusia murni, real gitu ya. Tapi kalau di India lihat, ada yang hidungnya gajah, ada yang kulitnya biru, ada yang tangannya 10 misalnya kayak gitu kan. Tangannya 4, kepalanya 10 gitu kan juga ada. Ada yang bentuknya kayak monyet gitu kan. Itu ada banyak banget gitu ya. Sehingga inilah yang membedakan antara yang di Barat dengan yang ada di India. Karena kalau di India ini seniman yang membentuk ini, yang membentuk dewanya ini, dia harus melakukan meditasi. Meditasi yang lama, bisa sampai 10 tahun meditasi. Tidur. Sampai akar berlumut di mana-mana di badan. Enggak sampai kayak gitu ya. Dia harus melakukan meditasi atau dhyana, proses dhyana untuk membuat visualisasi dari dewa-dewanya. Jadi bentuk yang seperti ini yang kita nikmati sekarang ya. Bentuk Krishna kok warnanya biru. Dewa siapa nih? Dewa. Kemudian ada ulernya ya, kemudian bentuk Ganesha itu ada seperti gajah. Itu sebenarnya hasil mungkin pencarian ilham ya dari proses meditasi itu tadi. Ya, yang kemudian visual itu entah dapat dari mana, apakah dapat dari makhluk gaib atau gimana gitu ya. Tentang gambaran dari bentuk sosok dewanya itu seperti apa ya. Nah, kemudian dari sosok-sosok tersebut itu kemudian dibukukan ke dalam sebuah kitab yang namanya kitab Silva Sastra ya. Yang ini kemudian menjadi kitab pedoman untuk mereproduksi bentuk-bentuk dewa itu seperti saat ini sehingga konsisten bentuknya sampai saat ini. Gitu kan? Di India itu konsisten dari zaman dulu sampai sekarang ya. Ganesha itu selalu gajah, nggak pernah dia berubah jadi badak gitu ya. Dia mau ganti season berapa kali nggak mungkin jadi badak gitu. Nggak mungkin jadi bebek kan? Iya, kalau kita kan biasa ganti season jadi badak gitu kan ya. Kalau ini dia mau ganti season berapa kali tetap gajah gitu, nggak mungkin jadi badak gitu ya. Kemudian sapinya ya tetap aja sapi gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi ini aspek siapa? Itu kenapa ada Balvir? Mana ini Balvir? Ini siapa ya? Anaknya ya. Narayan. Oh, Narayan. Siapa Ruk ini Ruk? Mirip Pak Ruk.
Oke, jadi itu tadi ya. Kira-kira sampai sini sudah paham teman-teman? Paham ya? Oke. Nah, dari sini kira-kira kesimpulannya apa nih tentang keindahan, estetika yang tadi sudah kita bahas? Kesimpulannya gimana? Rehan Nafi coba. Tadi kan dengerin doang ya Pak ya? Iya. Coba kasih Rehan Nafi coba. Jadi menurut saya kesimpulannya tuh seni bisa dilihat dari apa? Dari keindahannya, terus ilmunya gitu, pengetahuannya, terus juga sama desain secara globalnya juga bisa buat mempengaruhi ininya, ngelihat apa orang yang ngelihat seninya gitu kan. Jadi bisa menikmati seninya tuh dari berbagai aspek gitu. Oke. Mungkin Oci bisa ngasih tambahan Oci. Apa ya? Ntar dulu dong. Ini apa bisa punya tingkatan-tingkatan gitu, punya 3 tingkatan, mulai dari yang materialnya, mulai dari yang apa tadi namanya, yang kedua, yang ketiga itulah pokoknya. Lupa tadi apa sih namanya Pak? Tadi kan material. Oh, dari yang kedua kontras itu. Estetis. Ya, yang ketiga soal Psikisnya. sampai nyentuh emosi si pelihatnya gitu. Terus apa ya? Tentang estetika dari berbagai wilayah tadi. Iya, dari estetika juga beda-beda, tiap wilayah punya ciri khas sendiri-sendiri, punya simbol, figurnya sendiri-sendiri. Terus ada apa namanya, aturan-aturan dari setiap daerah-daerahnya. Oke ya. Oke, baik ya. Terima kasih Oci. Jadi memang ya, kalau kita bisa simpulkan bahwa estetika ini adalah sebuah rumusan konsep ya dari berbagai macam pandangan soal keindahan yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa estetika-estetika yang berbeda gitu ya, baik di barat maupun juga di timur. Untuk saat ini memang ya penggunaan estetika itu bukan lagi sebatas kepada wilayah gitu ya, atau terpagarkan oleh wilayah, itu tidak. Estetika itu bukan lagi menjadi sebuah batas. Tapi saat ini estetika ini menjadi sebuah pilihan atau juga konsep dalam berkarya gitu ya. Ketika kalian berkarya, kalian konsepnya mau seperti apa nih? Apakah mau gaya-gaya barat, klasik, atau mau gaya-gaya seperti yang ada di India atau di Cina gitu ya. Itu balik lagi ke pilihan teman-teman yang harus disesuaikan dengan konsep atau juga mungkin audiensnya siapa ya, atau targetnya siapa, itu yang harus perhatikan gitu ya dalam membuat sebuah karya. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya dari apa yang sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya ya untuk berkarya ke depannya supaya bisa lebih bagus lagi. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.